Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan saya Siti Madinah dan saya Siti Dawiyah. Saya Salawiyah. Oke, jadi sebuah contoh produk non-pangan yang telah kami bawa itu tadinya sudah ditayangkan, yaitu parfum dari tanaman nilam dan juga lilin aromaterapi. Nah, kita bahas dulu yang tanaman nilam. Jadi kan di Indonesia itu kaya banget ya tanaman nilamnya, apalagi di Pulau Jawa sama Sumatera. Namun kebanyakan awalnya gitu ya dulu mah tanaman nilam itu dijualnya itu dalam bentuk mentah aja ke luar negara itu. Nah makanya kan si harganya itu akan lebih murah ya. Nah lalu wirausahawan di Indonesia itu punya ide untuk mengolah tanaman nilam tersebut menjadi sebuah produk agar nilai jualnya lebih tinggi gitu dari sebelumnya. Maka terpikirlah untuk membuat sebuah produk parfum salah satunya. Nah parfum ini selain dari tanaman nilam dicampur lagi sama kayak alkohol etanol untuk melarutkan minyak nilamnya, lalu ditambahkan aroma yang lain seperti dari buah, dari tanaman juga, bunga juga, supaya lebih wangi. Terus keunggulan dari tanaman nilam ini adalah lebih tahan lama, terus juga lebih alami, lebih ramah lingkungan, terus juga tidak menjadi limbah gitu nantinya. Terus tadi kan gak dijelasin ya bagaimana pengemasannya. Nah kami akan melengkapi pengemasannya. Jadi pengemasannya itu bisa dengan menggunakan botol kaca spray. Kenapa kita memilih menggunakan botol kaca spray? Karena bisa menjaga kualitas wangi alami dan bisa tahan lama juga. Terus ramah lingkungan, Bisa dipakai berulang kali. ya. Terus ya ramah lingkungan juga. Juga lebih estetik juga, ya. karena kan transparan gitu. Tadi belum disepil ya cara pembuatannya. Cara pembuatannya itu tanaman nilam itu kan ditanam sekitar 6 bulan sampai 7 bulan ditunggu sampai kayak menguning gitu. Habis itu dipetik lalu dikeringkan, harus benar-benar kering banget. Kalau bisa mah dikeringkannya itu dalam rumah kaca gitu supaya cepet gitu. Terus habis itu disuling kayak tadi yang kayu disuling. Pakai uap, nah uapnya itu dimasukkan ke dalam wadah mesin kayak gitu, mesin suling, nanti bakal keluar minyak. Nah habis itu udah jadi minyak nilam, ditambahkanlah sama etanol sama pewangi lain, makanya jadi web parfum. Oke, terus juga kan ini salah satu produk kosmetik ya, pastinya untuk dijualkan pasti harus ada izin BPOM. Oke, jelasin Mbak. Nah, untuk izin BPOM-nya, proses izin BPOM-nya satu memastikan Si bahan-bahannya itu alami gitu, Ya. tidak membahayakan. terus produknya aman digunakan, tidak berbahaya. Terus di kemasannya itu ada kayak ya bukan tapi ada informasi itunya komposisi, terus expire-nya kapan, terus ada BPOM. Nah itulah produk yang bisa dijualkan legal gitu, bukan ilegal. Terus juga target pasarnya Untuk kalangan remaja dari umur 15 sampai 35 tahun biasanya biasanya suka parfum yang lebih harga yang terjangkau. Nah kalau untuk kalangan atas kayak pekerja kantoran biasanya mengutamakan parfum yang aromanya tahan lama. Untuk konsumen luar negeri juga karena nilai nilam Indonesia sudah dikenal di pasar ekspor. Ya jadi maksudnya itu kan nilam itu kan sumber sumber bahan terbesar untuk dibuat parfum. Makanya di luar negeri juga pasti membutuhkan parfum yang terbuat dari tanaman nilam ini. Nah, ketika kita punya produk di Indonesia, terus dijual ke luar negeri, pasti banyak konsumen global yang membeli produk ini. Jadi bagus banget gitu.
target pasar dari parfum nilam ini. Oke, lanjut ke materi produk yang kedua, yaitu lilin aromaterapi. Nah, lilin aromaterapi ini sebenarnya nggak jauh beda sama lilin biasanya, cuman fungsinya lebih bertambah gitu. Yang awalnya sebagai penerangan, ini bertambah menjadi bisa dipakai dekorasi ruangan gitu, terus juga bisa mengharumkan ruangan gitu. Ya, terus juga bisa dipakai aromaterapi. Terus bahan-bahannya pakai lilin biasanya yang dari kedelai, terus diencerkan. Setelah diencerkan ditambahkan minyak esensial. Habis itu wadahnya itu kan biasanya pakai gelas transparan. Terus dikasih sumbu apinya. Terus tadi cairan lilin sama minyak esensialnya dimasukkan ke wadah tersebut. Terus tinggal ditunggu aja sampai mengeras dan jadilah lilin aromaterapi. Keunggulan dari lilin aromaterapi itu bisa mengurangi stres, terus bisa menenangkan juga, dan bisa biasanya orang-orang yang bisa menjadikan hiasan, itu juga ada yang suka olahraga yoga. Itu kan kayak fungsinya untuk menenangkan ya. Nah, ketika ditambahkan dengan aromaterapi ini pasti akan lebih tenang lagi gitu, lebih fresh lagi. Jadi sangat fungsional sekali. Terus dari pengemasan. Kalau dari pengemasan, lilin aromaterapi itu bisa dikemas kayak menggunakan botol bukan gelas kaca. Gelas kaca, dan terusnya kayak ditambah. Ya, biasanya kan ini si ibu mah kalau yang dari video itu biasanya dijual online. Ya. Makanya kan butuh packaging yang benar-benar aman gitu ya. Menarik juga. Biasanya pakai bubble wrap gitu kan, tahu yang putih-putih biar aman. Terus dikasih ke kardus, habis dikasih ke kardus dihias gitu ya. Pakai apa? Pakai tali pita, terus ada stiker dan ada hadiah-hadiah gitu biar menarik gitu ya. Nah, untuk perizinan ini lilin mah nggak harus BPOM, karena bukan produk kosmetik ataupun konsumsi, namun perusahaan mengurus ininya halal MUI-nya supaya halal untuk dipakai di ruangan gini, bisa dikonsumsi sama orang-orang Islam gitu. Jadi harus ada label MUI, bukan BPOM. Terus juga harus SNI gitu. Terus harus aman pokoknya, meskipun nggak dimakan tapi tetap harus aman. Ada yang mau ditanyakan? Sama rambutnya Nyesok. apalin? Bagaimana cara meningkatkan kualitas minyak agar bernilai jual Kualitas minyak agar bernilai jual siapa lagi? Apa saja hama atau penyakit yang biasanya menyerang tanaman nilam? Apa? Kalau tutup bola, tutup bola. Ya mungkin sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.